Yang saya hormati Ketua BKKPI, Insinyur Himawan, para pembicara, Ibu Moderator, dan seluruh peserta yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kita semua bisa bersama-sama melaksanakan webinar BKKPI. Langsung saja, jadi pada kesempatan ini saya ingin share tentang strategi bagaimana pembelajaran teknik kimia di perguruan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, jadi ada langsung perubahan paradigma tentang pendidikan tinggi baru. Ini ada pengaruhnya juga karena perubahan sifat dan organisasi perusahaan bisnis. Kita lihat sekarang ini Elon Musk itu sudah merambah kemana-mana. Terakhir dia menciptakan robot AI yang sempat menggemparkan dunia. Jadi sekarang itu universitas itu bukan satu-satunya institusi yang memenuhi peran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Bahkan harus kita akui, kadang perusahaan ini memiliki perkembangan teknologi yang jauh melebihi perguruan tinggi sendiri. Inilah tantangan terbesar kita semua. Nah, kemudian terjadilah perubahan paradigma dari perguruan tinggi yang tradisional menjadi yang baru. Contoh adalah kompetisi kita tidak lagi antar perguruan tinggi, juga dengan perusahaan besar. Juga adanya teknologi sebagai diversifikasi pasar. Jadi siapa yang menggunakan teknologi? Bahkan beberapa perguruan tinggi dalam hal pemeringkatan sudah menggunakan AI, seperti di MIT Amerika Serikat dan juga di Cambridge University Inggris. Kemudian sekarang peran peran. Nah, peran ini juga kita berubah. Contohnya adalah bahwa mahasiswa juga sekarang sebagai produsen. Juga dosen itu fungsinya tidak seperti dulu lagi. Hanya datang, memberikan PowerPoint, kuliah, terus selesai memberikan ujian. Tidak. Jadi sekarang perubahan peran itu justru sebagai faktor pembelajaran. Yang ketiga adalah juga dalam hal perubahan praktek. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan mendapatkan konten di mana-mana dan juga sifatnya sudah global. Nah, inilah yang mendasari bahwa disparitas masih sangat tinggi antara lulusan pendidikan tinggi dengan penyerapan tenaga kerja. Jadi untuk S1 saja itu hampir 40% materi yang kita sampaikan dengan apa yang dibutuhkan industri. Sehingga pemerintah dalam hal ini mengembangkan namanya 8 IKU PTNBH. Tadi itu saya sampaikan oleh para pembicara, oleh Prof. Panut dari UGM sudah sangat lengkap. Di sini yang saya sampaikan adalah mengenai salah satu IKU yakni IKU 7. Bagaimana sih kita mengembangkan kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, IKU 7 ini salah satu IKU yang cukup besar perannya dalam pemeringkatan PTN, ya, di mana ciri khasnya adalah diberikan pelajaran yang memecahkan kasus dan diupayakan agar pembelajaran menggunakan kelompok atau team based project. Nah, untuk mengembangkan kuliah ini sebenarnya kita bisa mengembangkan dari beberapa buku yang cukup banyak yang bisa kita kembangkan dengan tergantung mata kuliahnya dan lain sebagainya. Nah, ini buku-buku yang mungkin bisa kita kembangkan untuk selanjutnya. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa contoh. Yang pertama adalah contoh bagaimana pembelajaran itu berbasis masalah di pabrik dan juga bagaimana berbasis menggunakan simulator, misalkan MATLAB. Di sini saya mengambil dari beberapa hasil review orang lain. Ya. Yang pertama adalah masalah di pabrik. Ini dikembangkan misalkan di Teknik Kimia University Sheffield, Spanyol. Di sini untuk mata kuliah desain pabrik kimia. Dan juga dalam pelaksanaannya itu menggunakan software Aspen, HASIS, atau Fortran. Atau juga bisa kita gunakan software lain. Maaf. Nah, jadi langkah pertama adalah pembentukan tim kerja. Kemudian yang kedua, dosen memberikan garis besar
proyek apa, lalu mahasiswa mengusulkan proyeknya apa. Jadi itu kasus misalkan di sini adalah pabrik penyerapan kimia CO2 atau unit absorpsi. Lalu pelaksanaan proyeknya bagaimana, mahasiswa melakukan dengan berkelompok, kemudian dibuat laporan akhir, dan yang terakhir adalah verifikasi hasil pengujian. Ya. Nah, dari kegiatan ini ternyata yang pertama adalah tingkat kepuasan. Nah, ternyata mahasiswa cukup puas dengan proses pembelajaran seperti ini. Nah, untuk penilaian itu 50% itu tentang subjeknya tadi, 25% adalah nilai presentasi, dan 20% adalah nilai keterlibatan online. Jadi antar anggota menilai bagaimana keterlibatan lain. Kemudian yang kedua juga adalah mengenai aspek evaluasinya. Ya, jadi mereka menganggap bahwa tujuan pembelajaran itu bisa capai dengan lebih santai dan juga membantu minat siswa dalam pelajaran tersebut. Nah, yang kedua adalah proses pembelajaran simulator menggunakan MATLAB, Project MATLAB. Ini adalah di University Teknologi Sarawak, Malaysia. Ya, jadi dalam kuliah ini diawali dengan pemodelan proses atau juga mungkin kontrol proses atau juga desain proses dengan menggunakan MATLAB, lalu dirubah menggunakan sistem pembelajaran, menggunakan proyek. Nah, di sini adalah bahwa di awal itu disampaikan apa tiap mata kuliah kita tahu ada namanya CPMK, capaian pelajaran mata kuliah, di sini diberi pengarahan, isinya tentang struktur dan lain sebagainya. Lalu diterapkan, diberikan tugas, bisa melakukan modifikasi dan sebagainya, lalu dicoba selesaikan menggunakan simulator MATLAB. Ya, bisa dengan studi parametrik, misalkan kalau reaktor itu mungkin suhunya, konsentrasinya, atau jenis reaktornya, atau model penyelesaian reaksinya misalkan pakai ODE atau sudah ada yang ada di situ, atau pesan diferensial parsial, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dari hasil itu ternyata kelihatan bahwa dari bandingan 2017, 18, 19 itu kelihatan nilainya makin lama makin meningkat. Nah, ini juga dari baik kegiatan dari laporannya maupun presentasinya. Nah, ini cukup menarik. Dan memang ini ada pengaruh karena dari tahun 2019 itu mahasiswa mendapatkan referensi dari tahun sebelumnya. Nah, jadi ini tingkat kepuasan dan juga tingkat bagaimana mahasiswa menyerap mata pelajaran ini. Kemudian juga mengenai masalah survei. Jadi bagaimana tingkat kepuasan, bagaimana pengorganisasian, ini juga penting. Karena dalam teknik kimia itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yakni critical knowledge, critical thinking, critical leadership, dan critical experience. Nah, kelihatan di sini, karena penting mahasiswa untuk dia ajak tadi pengalaman-pengalaman tadi. Dan yang juga ini dilihat adalah tentang masalah CPK-nya untuk materi mengalami peningkatan. Prof. Herman, mohon maaf, slide-nya belum berubah. Loh? Oke. Ya. Baik. Mohon maaf. Oke. Oh iya ya. Baik. Udah nyampe ini ya? Berubah nggak ini, Prof? Sudah. Ya, mohon maaf ini ya. Oke. Yang berikutnya adalah tentang pembelajaran menggunakan online. Ya, jadi tadi PBL, nah sekarang karena pandemik. Nah, untuk pembelajaran online ada 2 metode yang akan saya paparkan dari juga simulator. Pertama menggunakan seluler, yang kedua adalah online. Berubah ya, Prof ya? Ya. Ya, oke. Sampun. Nah, untuk yang seluler ini hampir contoh misalkan di Universitas Canterbury Spanyol ya. Jadi di sini adalah bahwa
ada perubahan bahwa siswa itu juga sebagai penggerak generasi pengetahuan. Jadi yang selama ini terpusat pada dosen berubah menjadi mahasiswa. Nah, kemudian di sini juga ada perubahan metodologi, misalkan pakai blended learning atau ambiguous learning, dan yang terakhir adalah mobile learning. Nah, jadi penggunaan ponsel sebagai alat untuk pembelajaran. Nah, di dunia ponsel ini cukup banyak platform yang bisa kita gunakan. Ya, misalkan platform untuk ujian menggunakan Kahoot, Socrative, Mentimeter, kemudian platform untuk katakanlah peningkatan kualitasnya itu menggunakan Mindomo, Genially, WhatsApp juga bisa kita pakai, atau kontennya misalkan Paddle, Google Classroom, atau kalau di Undip kita menggunakan Microsoft Teams. Nah, itu platform-platform yang bisa kita gunakan. Nah, contoh kasusnya misalkan dalam hal mata kuliah project management. Nah, jadi kita ini misalkan menggunakan mind mapping. Jadi dari bagaimana menyusun produk kulturnya, manajemennya, dan juga tentang legal consideration-nya. Kemudian juga misalkan menggunakan konsep warehouse. Jadi di HP itu kita misalkan contoh pertanyaan, ada multiple choice-nya. Atau dikembangkan juga ada tablet periodik, misalkan pelajaran kimia, ya ada barcode QR-nya, atau menggunakan juga game seluler. Nah, jadi misalkan tentang ini apa rumus senyawa kimianya ini apa. Itu beberapa menggunakan. Yang kedua contoh adalah pembelajaran online. Ini yang juga diterapkan di Filipina. Tadi Pak Tatang juga menyatakan bahwa sekarang Filipina tingkat inovasinya di atas kita. Nah, ini juga tantangan buat kita semua. Jadi bahwa pandemik ini merubah dari yang biasa tatap muka menjadi daring. Ini latar belakang yang kemarin kita juga. Nah, dalam ini kita akan bisa menggunakan namanya YouTube misalkan sebagai medianya. Nah, ini konsep yang dikembangkan di sana itu namanya DLCPA. Jadi diberikan kuliahnya apa, ya online mungkin. Kalau di Undip sudah ada namanya kuliah online di situ. Setiap mahasiswa bisa di situ lalu membuka learning-nya, membaca materi apa yang mengikuti chapter 1, chapter 2, lalu praktik mulai beberapa contoh soal, kemudian yang berikutnya kalau ada pertanyaan collaboration, yang terakhir adalah penilaian. Ini yang dimaksudkan prinsip DLBCA. Jadi di sini diperlukan adalah peralatan, yaitu bisa video ceramah, ya bisa kita buat di upload di YouTube, ya. Kemudian kita lakukan survei di sini, survei bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa, lalu diolah, dan yang terakhir adalah kita akan menyampaikan hasil surveinya. Nah, dari di sini dikatakan bahwa hasilnya mengatakan bahwa mengenai masalah pengembangan pendekatan pembelajaran itu menunjukkan bahwa kita bisa dari teori pendidikan bisa meningkatkan kognitif peserta. Namun demikian ada juga masalah kendala sosial teknis, ya seperti disampaikan masalah jaringan itu. Ya, kemudian yang terakhir juga penting masalah peran instrukturnya, juga learning management sistemnya bagaimana. Yang kedua adalah organisasi dan penyampaian tujuan. Nah, ini yang perlu juga adalah dilakukan revisi, update materi. Memang karena materi-materi itu sangat itu. Atau misalkan yang kedua pengajaran asinkron. Jadi tidak langsung kita misalkan asinkron seperti kita punya video YouTube lalu tinggal di play, mahasiswa bisa kapan saja, dan bagaimana pembelajaran sinkronnya itu. Ya, jadi bisa asinkron atau bisa sinkron. Nah, kemudian dari surveinya itu dikatakan bahwa untuk pengalaman terbaik itu ternyata mahasiswa itu mengatakan bahwa ada ada perlunya efisiensi, ya, ternyata peningkatan efisiensi. Namun juga mahasiswa sering menghadapi kendala masalah pengalaman terburuk, yakni masalah konektivitas internet.
Dan yang terakhir juga misalkan tentang kuesioner saran untuk perbaikan. Nah, di sini juga muncul kata-kata profesor, course, artinya peningkatan kualitas dosennya juga perlu dilakukan. Ya, ini dari survei yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan di kami? Ya, di kami itu kalau saya pribadi maksudnya itu kita setiap kuliah itu selalu menyiapkan namanya buku ajar, lalu kuis secara online, lalu materi video online di YouTube. Ya, nah ini kemudian kita studi kelompok, studi kasus dan lain-lain. Contohnya misalkan mata kuliah dasar. Jadi kami siapkan bahannya untuk modul 1, kebetulan di teknik kimia itu biasanya tiap mata kuliah itu diampuni 2 dosen, tim teaching. Nah, jadi kami siapkan menggunakan MS Form, Office, semua, dan bisa kita kalau pertanyaan multiple choice langsung ketahuan di skornya berapa. Atau di situ sudah lengkap namanya sistem untuk tahu ini plagiarisme tidak. Jadi kalau ketahuan, kalau itu pekerjaannya menyontek orang lain ketahuan. Dan kita juga siapkan di YouTube video play. Jadi kapanpun mahasiswa bisa membuka di YouTube ini. Contoh lain adalah misalkan proses industri kimia. Ini kasusnya kita beri tugas mereka, misalkan proses bagaimana sih proses pembuatan bensin. Nah, silahkan cari di literatur dibandingkan dengan yang di buku ajar, atau bisa kita coba Anda bandingkan bagaimana proses penghilangan minyak di Balongan dengan Cilacap, apakah sama atau beda, mana, atau kita beri juga pertanyaan misalkan Anda setuju nggak di misalkan mata kuliah dasar itu setuju nggak misalkan katakanlah kita menggunakan kantong plastik berdaur menggunakan yang isi daur ulang. Nah, kita buat kelompok yang satu setuju, yang satu setuju. Itu akan timbul perdebatan. Disinilah kita yang ingin meningkatkan critical thinking-nya dari mahasiswa. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama bahwa ternyata metode pembelajaran berbasis proyek itu akan meningkatkan pembelajaran mandiri. Kemudian pembelajaran menggunakan simulator juga meningkatkan keaktifan mahasiswa, dan kemudian pembelajaran secara portable itu menuntut pengembangan metode pembelajaran baru, dan yang terakhir bahwa pembelajaran secara online juga menuntut dosen untuk merubah paradigma dari pengajaran lama ke pengajaran baru. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.